Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Fajriana Hayatun Nufus dan rekan saya. Dan saya Nurul Laili. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar dari manajemen. Tonton videonya ya. Yang pertama ini ada pengertian organisasi. Menurut Griffin, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Sedangkan menurut Ernie dan Kurniawan, organisasi adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Jadi, organisasi adalah wadah untuk kerjasama untuk sekumpulan orang atau sekelompok orang secara sistematis yang terpimpin untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Yang kedua ada jenis-jenis organisasi. Jenis-jenis organisasi ini ada dua, yaitu organisasi profit dan organisasi non-profit. Organisasi profit adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, yaitu untuk menghasilkan keuntungan. Jenis dari organisasi profit ini ada 4. Yang pertama ada perusahaan besar, yaitu perusahaan yang memiliki jumlah karyawan yang banyak dan memiliki pengaruh yang besar di pasar. Perusahaan besar biasanya memiliki banyak cabang dan memiliki banyak produk atau layanan yang ditawarkan. Contoh dari perusahaan besar ini seperti PT Telkom Indonesia, PT Bank Mandiri, dan PT Astra Internasional. Selanjutnya ada perusahaan kecil. Perusahaan kecil ini adalah perusahaan yang memiliki jumlah karyawan yang sedikit dan memiliki pengaruh yang kecil di pasar. Perusahaan kecil Perusahaan kecil ini biasanya memiliki satu atau beberapa produk atau layanan yang ditawarkan. Contoh dari perusahaan kecil ini seperti toko kelontong, warung makan, dan usaha kecil menengah atau UKM. Yang ketiga ada koperasi. Koperasi ini adalah organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggota yang memilikinya. Koperasi biasanya didirikan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh dari koperasi yang ada di Indonesia ini adalah Koperasi Simpan Pinjam atau KSP dan Koperasi Serba Usaha atau KSU. Yang keempat ada perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ini adalah perusahaan yang memiliki operasi di beberapa negara. Perusahaan multinasional biasanya memiliki cabang di banyak negara dan memiliki produk atau layanan yang ditawarkan di seluruh dunia. Contoh dari perusahaan ini adalah PT Unilever Indonesia, PT Nestle Indonesia, dan PT Coca-Cola. Selanjutnya ada organisasi non-profit. Organisasi non-profit ini atau organisasi nirlaba adalah suatu bentuk organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan atau laba. Organisasi ini biasanya didirikan untuk memenuhi kebutuhan sosial, budaya, atau lingkungan. Organisasi non-profit juga dikenal sebagai organisasi nirlaba atau organisasi amal. Jenis organisasi non-profit ini ada 3, yaitu lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dan yayasan sosial. Lembaga pemerintahan adalah organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan negara dan pemerintahan. Lembaga pemerintahan bertugas untuk menjalankan kebijakan negara dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Contoh dari lembaga pemerintahan di Indonesia antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Kesehatan. Lembaga pendidikan adalah organisasi yang bertanggung jawab atas penyediaan pendidikan dan pengajaran. Lembaga pendidikan bertugas untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada masyarakat. Contoh lembaga pendidikan di Indonesia itu seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, dan universitas. Yayasan sosial adalah organisasi yang bertanggung jawab atas penyediaan bantuan sosial dan kemanusiaan. Yayasan sosial bertugas untuk memberikan bantuan sosial dan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Contoh dari yayasan sosial di Indonesia itu seperti Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia atau YKAI, Yayasan Pendidikan Anak Cacat atau YPAC, dan Yayasan Kanker Indonesia atau YKI. Selanjutnya pengertian manajemen. Menurut Mary Parker Follett,
Manajemen adalah seni untuk menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Sedangkan menurut Nichols, McHugh, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Jadi dalam pengertian ini, manajemen dianggap sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai kegiatan yang saling terkait dan terorganisir dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi. Di sini ada 3 faktor-faktor dalam pencapaian tujuan. Yang pertama, adanya penggunaan sumber daya organisasi, yaitu mengacu pada penggunaan sumber daya yang ada di dalam organisasi, seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, dan sumber daya informasi. Yang kedua, adanya proses yang bertahap mengacu pada rangkaian kegiatan yang terorganisir dengan baik dan saling terkait, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengimplementasian, pengendalian, dan pengawasan. Yang ketiga, adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Ini mengacu pada kemampuan manajer untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain dengan cara yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, seni mengacu pada kemampuan manajer untuk memotivasi, mengarahkan, dan mengelola sumber daya organisasi dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini ada peran manajemen. Manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas organisasi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya manajemen yang baik, organisasi akan mengalami kesulitan dalam mengatur sumber daya yang ada. Peran manajemen dalam organisasi antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, koordinasi, pengambilan keputusan, dan komunikasi. Efektivitas dalam manajemen mengacu pada kemampuan manajemen untuk mengerjakan pekerjaan yang benar, sedangkan efisiensi dalam manajemen mengacu pada kemampuan manajemen untuk mengerjakan pekerjaan dengan benar. Dalam hal ini, manajemen harus mampu mencapai tujuan organisasi dengan cara yang tepat dan efisien, sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Nah, selanjutnya ada fungsi manajemen. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan ini merupakan proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan yang akan terjadi di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Yang kedua ada pengorganisasian. Nah, ini merupakan proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja dengan efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga ada pengimplementasian. Nah, ini merupakan proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Yang terakhir ada pengendalian. Ini merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perusahaan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Atun. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kegiatan dalam fungsi manajemen. Yang pertama itu ada fungsi perencanaan, di mana perencanaan ini atau planning bersifat direktif, teman-teman. Jadi, itu direncanakan oleh top manajemen atau tingkatan atas, nah langsung diarahkan kepada tingkatan di bawahnya. Apa aja sih kegiatannya? Yang pertama itu ada menetapkan tujuan dan target bisnis. Nah, biasanya hal itu juga dilakukan oleh manajemen dalam RUPS, teman-teman, di rapat umum pemegang saham tiap tahunnya. Nah, misalkan mereka itu menetapkan target bisnisnya adalah 10% per tahun. Nah, itu contohnya ya, teman-teman. Lalu yang kedua adalah merumuskan strategi atau inilah yang disebut planning. Nah, biasanya teman-teman, perusahaan itu menyiapkan strategi A, strategi B, dan strategi C. Jadi
Kalau strategi di awal itu bermasalah atau tidak dapat direalisasikan, maka akan melaksanakan strategi B. Nah, contohnya itu jika ada perubahan kondisi, maka perusahaan ini akan mengubah strategi-strateginya. Contohnya strategi pemasaran, yang kita kenal biasanya adalah marketing mix, yaitu 4P. Apa aja sih? Yang pertama ada produk, ada place, price, dan promotion. Nah, lalu yang ketiga adalah menentukan sumber daya yang diinginkan. Nah, sumber daya ini harus dicari nih, kualifikasinya, apakah dia berkualitas atau kompeten. Biasanya itu terkait dengan sumber daya produksi dan juga sumber daya manusia. Lalu yang terakhir ada menetapkan standar keberhasilan dalam mencapai target, tujuan, atau target bisnis. Nah, standar keberhasilan ini teman-teman mengacu pada besaran hasil atau margin dan keefektifan atau keefisienan dalam mengelola sumber daya. Lalu yang kedua ada pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini kegiatannya yang pertama ada mengalokasikan sumber daya. Nah, sumber daya ini harus dialokasikan dengan efektif, efisien, dan juga sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua ada menetapkan struktur organisasi. Kenapa sih harus ditetapkan? Supaya struktur organisasi ini dapat menentukan juga nih relasi antar bagian organisasi. Dan contohnya teman-teman adalah bagian IT dan juga bagian pemasaran. Biasanya mereka akan saling bekerja sama. Lalu yang ketiga ada perekrutan, penyeleksian, dan pengembangan sumber daya insani. Nah, biasanya di bagian organisasi ini ada bagian namanya supervisi. Nah, mereka itu akan mengawasi sumber daya yang ada supaya mereka bisa melaporkan sehingga perusahaan ini akan nantinya melakukan pelatihan sehingga sumber daya insan ini selanjutnya akan lebih berkembang. Lalu yang terakhir ada menempatkan sumber daya pada posisi yang tepat atau sesuai dengan kompetensinya. Lalu yang ketiga ada pengimplementasian atau merealisasikan atau pelaksanaan dari strategi yang tadinya sudah dibuat oleh perusahaan. Yang pertama ada mengimplementasikan proses kepemimpinan, bimbingan, dan motivasi kepada tenaga kerja. Nah, tadi teman-teman contohnya adalah membuat struktur organisasi. Lalu yang kedua ada penugasan dan juga penjelasan prosedurnya. Kenapa harus dijelaskan supaya pekerja ini tahu apa sih yang harus mereka lakukan, terus siapa saja sih yang akan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan yang terakhir ada menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Nah, teman-teman, karena latar belakang setiap karyawan itu berbeda, maka biasanya perusahaan ini akan membuat kebijakan sehingga karyawan ini akan menjauhi menjauhi hal-hal yang salah, misalkan terlambat, kurang disiplin, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, ada fungsi pengawasan, di mana ini biasanya dilakukan oleh tingkatan middle management atau first line. Yang tadi kita sebutkan yaitu supervisi. Ya, ngapain aja sih mereka itu? Yang pertama adalah mengevaluasi keberhasilan dalam mencapai tujuan. Apakah sudah sesuai dengan standar yang tadi sudah diterapkan oleh perusahaan? Lalu yang kedua ada mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan atau kegagalan dalam mencapai suatu target. Dan yang terakhir adalah melakukan alternatif solusi. Nah, selanjutnya nih teman-teman, lanjutan dari yang Kak Nurul bahas tadi tentang sumber daya. Nah, di sini ada namanya fungsi operasional. Kenapa disebutnya operasional? Karena dalam fungsi ini, manajemen berkaitan langsung dengan sumber daya yang ada di perusahaan, yang tentunya akan mempengaruhi operasional keseharian dari perusahaan. Yang pertama adalah manajemen sumber daya insani. Ngapain sih mereka? Mereka berusaha nih teman-teman untuk memperoleh sumber daya insani atau pekerja yang terbaik bagi bisnis dan memeliharanya agar dapat tetap bekerja sama dengan kualitas yang konstan dan bertambah. Nah, ngapain aja nih mereka? Mereka itu yang pertama ada menganalisis kompensasi. Apa sih kompensasi? Jadi mereka menganalisis berapa sih
kinerja yang mereka keluarkan nih, apakah besaran gajinya sudah sesuai atau belum. Lalu yang kedua, mereka ada melakukan pelatihan kerja supaya kompetensinya ini bisa meningkat dengan baik. Lalu yang ketiga, ada keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, tentunya perusahaan juga bertanggung jawab nih teman-teman, apakah karyawannya keselamatan dan kesehatan kerjanya terjamin atau tidak. Lalu yang kedua, ada manajemen produksi, di mana mereka ini akan berusaha menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan keinginan konsumen dan produksi yang efektif dan efisien. Ini berpengaruh pada kuantitas, kualitas, desain, kemasan, dan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang siap pakai. Lalu selanjutnya ada manajemen pemasaran, di mana mereka ini akan mengidentifikasi produk atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen. Nah, biasanya itu sesuai dengan tren yang ada di pasar. Dan gimana sih hal tersebut itu direalisasikan? Nah, biasanya manajemen pemasaran ini mereka melakukan periklanan, memasang iklan, terus berkaitan dengan distribusi distribusi barang atau trik-trik marketing nih supaya produk mereka itu lebih dikenal oleh masyarakat luas dibandingkan dengan produk lain. Lalu yang keempat ada manajemen keuangan, di mana manajemen keuangan ini akan merencanakan sumber dana yang ada supaya dialokasikannya ini bisa lebih efektif dan efisien supaya mampu mencapai tujuan ekonomis atau margin atau profit. Nah, mereka ini berhubungan dengan pengelolaan aset dan juga kewajiban serta resiko keputusan investasi dan juga pelaporan keuangan. Biasanya ini dilakukan oleh akuntan. Lalu yang terakhir ada manajemen teknologi dan informasi. Mereka akan mencari dan mengidentifikasi informasi internal ataupun eksternal terkait bisnis perusahaan agar mereka itu dapat tetap beradaptasi dengan perubahan. Nah, tadi teman-teman, contohnya IT dengan pemasaran. Jadi, di manajemen pemasaran ini, mereka juga bisa melihat nih, gimana sih pandangan masyarakat terhadap produk, terhadap juga perusahaan. Nah, nantinya manajemen teknologi dan informasi ini akan mencari informasi terkait gimana sih tren yang ada di pasar. Nah, begitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ternyata fungsi manajemen itu sangatlah penting di perusahaan karena manajemen inilah yang akan menentukan di mana sih perusahaan akan berjalan dan kemana arahnya. Karena mereka juga terkait dengan mengelola sumber daya yang ada di perusahaan dengan baik. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan komen di bawah ya. Dan juga jangan lupa klik like dan follow. Dan see you next time in the next video. Dadah!